Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika engkau membunuh maka perbaguslah membunuhmu tersebut, dan jika engkau menyembelih maka perbaguslah menyembelihmu tersebut. Wal yuhid ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Dan tajamkanlah pisaunya dan tenangkanlah binatang sembelihannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadis ini kita lihat diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, menetapkan berbuat baik pada segala sesuatu. Ini adalah sebuah kaidah yang lengkap, sebuah kaidah yang umum yang mencakup keseluruhan dari ala kulli syai', segala sesuatu. Maka seluruh muamalah yang dilakukan oleh seseorang, baik muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, maka harus dilakukan dengan ihsan. Ibadah harus dilakukan dengan ihsan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tingkatan agama ada Islam, iman, dan ihsan. Maka yang menjadi kesempurnaan adalah ketika seseorang itu mencapai tingkatan ihsan, yaitu ketika seseorang itu memperbagus ibadahnya, melengkapi seluruh syaratnya, menegakkan ibadahnya tersebut, kemudian dia meluruskan niatnya, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan yang wajib, dia meninggalkan yang haram, dia mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu sia-sia atau bisa menjatuhkan muruahnya. Nah, ketika dia melakukan ibadah, dia lakukan dengan penuh adab. Ketika dia melakukan ibadah, salat misalkan, tidak hanya sekedar untuk melepas tanggung jawab, akan tapi dalam rangka salatnya tersebut dilakukan dalam rangka karena dia cinta kepada Allah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membayar zakat, maka dia melakukannya tidak dengan berat hati, akan tapi dengan penuh keridhaan dan penuh rasa syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia taufik untuk bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu membayar zakat tersebut. Ketika dia misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukannya dengan penuh adab. Dia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Doanya itu disertai dengan kesungguhan. Tidak hanya sekedar doa tersebut diucapkan di lisan saja, akan tetapi doa tersebut itu diyakini di dalam hatinya, dihadirkan di dalam hatinya. Hatinya memang membutuhkan apa yang dia minta tersebut, apa yang dia inginkan tersebut. Taib, ada yang sholat salah kiblat. Taib, jadi ini al-ihsan ketika kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah kepada Allah dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bermuamalah dengan sesama makhluk, bermuamalah dengan manusia, sesama manusia, maka telah kita jelaskan di beberapa hadis sebelumnya, seperti misalkan bermuamalah dengan tetangga, ada hakul jiran, hak tetangga, ada hakul Islam, hak karena dia adalah seorang muslim, dan ada hakul qarabah, hak karena dia adalah kerabat kita.
Jadi ada hak yang harus kita penuhi, dan kita harus berbuat baik kepada orang yang misalkan terpenuhi 3 hak tersebut. Dia adalah seorang muslim, kerabat kita, ya, keluarga kita, udah gitu bertetangga. Nah, ini lebih-lebih lagi. Satu saja memiliki hak tersebut, maka itu sudah cukup untuk kita memiliki, yakni yakni harus kita berbuat ihsan. Maka di sini kita lihat bermuamalah dengan sesama manusia harus berbuat ihsan. Dan itu contohnya banyak sekali. Ya, kita menebarkan salam kepada sesama kaum muslimin. Kita wajib menjawab salam kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Kita wajib untuk saling menasihati. Kita wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menjelaskan yang hak, kemudian menjelaskan yang batil. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini bagian dari berbuat ihsan. Berbuat ihsan dalam masalah dakwah misalkan. Dakwah yang dilakukan dengan ihsan, yaitu adalah dakwah yang itu menjelaskan al-haq dan dia memberikan perhatian utama kepada akidah, memberikan perhatian utama kepada tauhid. Kalau dakwahnya misalkan tidak menjadikan akidah dan tauhid dan manhaj itu sebagai perhatian utama, maka ini tidak berbuat ihsan dalam dakwahnya. Ya, ini bertentangan dengan maqasid syariah, maksud syariat. Maksud syariat, yakni dari dakwah itu adalah untuk mendakwahkan tauhid pertama kali. Sebagaimana itulah tugas dari seluruh nabi dan rasul, mereka diutus untuk mendakwahkan, ya, tauhid yang lurus. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguhnya kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul, isinya semuanya sama, isi dakwahnya. Inti utama dakwahnya yaitu sama, yaitu ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, maka di sini kita lihat ini menunjukkan bagaimana ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, maka kita harus berbuat ihsan. Dan di dalam Islam tidak hanya itu. Bahkan muamalah dengan binatang itu juga kita harus berbuat ihsan. Coba kita lihat bagaimana, yakni indahnya Islam ini. Bagaimana indahnya Islam ini. Bermuamalah dengan binatang saja kita harus berbuat ihsan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian membunuh, maka perbaguslah membunuhnya tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Dan ketika kalian menyembelih, maka perbaguslah menyembelihnya tersebut. Apa bedanya membunuh dengan menyembelih? Membunuh ini adalah, yakni membunuh binatang yang itu misalkan haram dimakan, atau binatang yang membahayakan, seperti membunuh kepiting, kalajengking, ya, kalajengking, membunuh kalajengking, habis itu membunuh ular misalkan, betul tidak? Kalau ada ular di rumah digimanakan? Ya misalkan harus dibunuh misalkan, ketika harus dibunuh, ya maka itu harus diperbagus membunuhnya. Ada tentunya tuntunan ketika ada ular di dalam rumah, tapi itu nanti saja. Jadi ketika misalkan kita harus membunuh, yakni anjing gila misalkan, ya, anjing gila yang berbahaya, ini nggak bisa kalau kecuali kita bunuh. Maka membunuhnya juga harus dengan ihsan. Itu namanya membunuh di sini, al-qitlah. Adapun adzibhah, menyembelih. Yang menyembelih binatang yang halal dimakan, seperti menyembelih ayam, seperti menyembelih kambing, seperti menyembelih sapi, seperti menyembelih unta. Maka ini harus kita berbuat ihsan. Seperti menyembelih ikan, perlu disembelih ikan? Tidak perlu, ya, tidak perlu. Baik. Jadi yang namanya ihsan dalam membunuh dan menyembelih itu adalah apa standarnya? Berbuat baik ketika membunuh dan menyembelih, memperbagus membunuhnya tersebut. Tadi terjemahan hadisnya, perbaguslah membunuhnya tersebut, perbaguslah menyembelihnya tersebut. Apa standar bagus di sini? Apa standar ihsan di sini? Maka para ulama menjelaskan standar ihsan di sini adalah yang sesuai dengan syariat. Itulah yang ihsan. Yang sesuai dengan syariat, itulah yang ihsan. Jadi yang tidak sesuai dengan koridor syariat, panduan dari syariat, maka itu tidak teranggap sebagai ihsan. Dan ini kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan kalimat yang umum, setelah itu mencontohkan kalimat yang khusus. Innallaha kataba
al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan, menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Ini kalimat yang umum, tadi telah kita contohkan. Ini ihsan dalam muamalah kita kepada Allah, ihsan dalam muamalah kita dengan sesama manusia, bahkan ihsan dalam muamalah dengan makhluk, dengan binatang. Bahkan ihsan ketika bermuamalah dengan tumbuhan, enggak boleh sembarangan menebang pohon misalkan. Jadi ihsan ini berlaku pada semuanya. Bahkan ihsan pada benda mati, barang-barang. Tidak boleh kita yakni merusak barang-barang dengan seenaknya. Berbuat ihsan pada segala sesuatu. Khalas. Ini kalimat yang umum, tidak ada pengecualian. Ya. Tetapi kemudian kita lihat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh penerapan kaidah ini pada masalah membunuh dan menyembelih. Yakni maksudnya ini adalah pada binatang. Walaupun bisa juga diterapkan pada membunuh manusia. Gimana membunuh manusia berbuat ihsan? Berbuat ihsan ketika membunuh manusia. Ini ketika misalkan hukuman qisas harus ditegakkan, ulil amri yang menerapkan. Ya, ketika ada seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian keluarga korban tidak ada yang mau memaafkan, maka ulil amri harus menjatuhkan hukuman qisas. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulil amrinya enggak melakukan, maka mereka nanti tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Maka ketika melakukan hukuman qisas tersebut, apakah kemudian ulil amrinya yakni bawa silet kemudian 1000 kali? Kasihan, zalim, betul tidak? Harus berbuat ihsan ketika menjatuhkan hukuman qisas. Maka ini bisa berlaku kalau sesama manusia, yakni maksudnya yakni hukuman qisas. Demikian pula ketika misalkan jihad syar'i. Kita membahas jihad syar'i, bukan jihad yang abal-abal, bukan jihadnya teroris. Mereka mengklaim itu jihad. Kita bicara jihad syar'i misalkan, yakni berjuang bersama ulil amri, bukan melawan ulil amri. Maka itu salah satu syarat. Jadi ketika kita misalkan berhadapan dengan musuh, seperti misalkan di zaman dahulu, ya, nenek moyang kita melawan orang kafir misalkan, ya, kalau mereka meniatkan itu jihad syar'i, semoga mereka mendapatkan pahala jihad syar'i, melawan penjajah maksudnya. Ya, maka ketika berperang itu juga harus ada berbuat ihsan. Enggak boleh kemudian kita sembarangan. Ya, bahkan ketika berperang, ketika membunuh, ketika berjihad, ketika kita masuk ke dalam daerah lawan, tidak boleh kita yakni membunuh anak-anak, membunuh wanita yang tidak ikut berperang dan seterusnya. Ada adabnya, tidak boleh menebang pohon dan seterusnya. Coba lihat dalam kondisi perang, ada panduannya. Inilah Islam, ya, agama yang indah. Jadi di sini kita lihat ketika membunuh dan menyembelih itu harus kita berbuat ihsan, dan definisi ihsan tadi kita telah sampaikan bahwa ihsan itu adalah apa yang sesuai dengan yakni syariat. Oleh karena itu, kalau kita misalkan membahas masalah menyembelih, maka kita wajib untuk mengetahui ya koridor ketika menyembelih. Kita wajib untuk mengetahui koridor syariat, panduan syariat ketika menyembelih. Ini dibahas di kitab fikih. Ini pembahasan fikih. Tapi tidak masalah kita jelaskan secara ringkas sekarang, ya, dalam rangka supaya kita bisa mengetahui apa yakni hukum-hukum dasar terkait fikih menyembelih binatang. Pertama kita bedakan dulu, apakah binatangnya tersebut bisa kita sembelih, bisa kita pegang dan bisa kita sembelih dengan sempurna, atau binatangnya lari sehingga kita nggak bisa menyembelih. Gak bisa menyembelihnya, binatangnya lari misalkan, ya. Maka ini dibedakan. Kalau misalkan binatangnya lari, maka dengan cara apapun kita bisa, yakni ketika kita membunuh binatang tersebut, maka itu halal bagi kita. Udah kayak binatang buruan. Misalkan dengan peluru misalkan, yakni sapinya lari, ini nggak bisa kita kejar, udah jauh sekali. Tapi kita punya peluru misalkan, ya, punya peluru ya sama senjatanya tentunya, nggak cuma peluru saja, boleh dilemparkan begitu ya. Itu nanti kemudian soal fisika, ya, ini gerak parabola. Lempar peluru, lempar apa namanya? Ada, betul. Tolak peluru. Nah, jadi ketika misalkan ditembak, kemudian itu mengenai bagian manapun dari badannya, sehingga kemudian meninggal dunia, binatangnya mati gitu ya,
maka ini halal dimakan. Halal dimakan. Bismillah, dor, halal. Ini ketika ghairul maqduri alaih, ketika binatang tersebut enggak bisa kita pegang, enggak bisa kita tangkap, enggak bisa disembelih begitu dengan pisau misalkan. Tapi kalau bisa, maka baru kemudian nanti kita ada panduan-panduannya. Yang pertama, ini kita bahas berarti apa? Syarat. Syarat menyembelih tersebut supaya sah secara syar'i sehingga binatang tersebut halal dimakan. Yang pertama adalah yang menyembelih itu adalah yakni orang yang berakal. Jadi kalau misalkan itu orang gila yang menyembelih, maka tidak sah sembelihannya. Ya, tidak sah. Kenapa? Karena menyembelih itu butuh niat. Sedangkan orang gila bukan ahlun niyah, bukan orang yang teranggap niatnya. Demikian pula ketika misalkan yang menyembelih tersebut itu anak kecil belum tamyiz, ya, maka ini juga tidak teranggap niatnya. Anak kecil belum tamyiz nyembelih sapi misalkan, bisa tidak? Ya, misalkan aja bisa. Ya, pedangnya tajam sekali kemudian dia misalkan, maka itu tidak sah. Ya, maka itu tidak sah. Ya, ini maksudnya adalah itu tidak halal dagingnya dimakan. Kemudian syarat berikutnya adalah agamanya. Agama orang tersebut yang menyembelih itu seorang muslim atau ahli kitab. Seorang muslim atau ahli kitab. Kalau misalkan dia orang majusi, kalau misalkan dia kaum musyrikin, kalau misalkan dia agamanya animisme, dinamisme, seperti di Korea, Jepang dan sekitarnya, Vietnam, ya, itu bukan ahli kitab, betul? Ya, ini menyembah nenek moyang dan seterusnya, animisme, dinamisme, maka itu daging sembelihannya tidak halal. Ya, daging sembelihannya tidak halal. Jadi, ya di agama-agama selain ahli kitab, yakni Nasara dan Yahudi, maka ini tidak sah, tidak halal daging sembelihannya. Jadi kalau yang menyembelih muslim dan yang menyembelih itu adalah Nasrani atau Yahudi, maka ini daging sembelihannya itu halal bagi kaum muslimin. Dan ini ijma' dari para ulama, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan dari orang yang diberikan kitab, yakni ahli kitab, itu halal bagi kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma nanti para ulama berbeda pendapat. Apakah misalkan kita menuju kepada negeri barat misalkan, ya, Eropa, Amerika dan seterusnya, apakah mereka masih dianggap sebagai ahli kitab atau tidak? Mengingat misalkan ateisme merajalela, agnostisme merajalela dan seterusnya dan lain-lain, begitu ya. Maka ini para ulama khilaf. Tetapi kalau yakni pendapat yang anda cenderung adalah selama mereka masih mengidentifikasikan secara mayoritas itu sebagai ahli kitab, maka khalas, itu adalah negeri ahli kitab. Tetapi harus memperhatikan syarat-syarat berikutnya. Kan kita baru bahas satu syarat. Apa tadi? Yaitu tentang orang yang menyembelih. Pertama, dia adalah orang berakal, jadi bukan orang gila, bukan anak kecil yang belum tamyiz. Kalau anak kecil sudah tamyiz gimana? Maka daging sembelihannya itu halal, insyaallah, ya, halal. Jadi walaupun dia belum baligh, anak kecilnya belum baligh, tapi sudah tamyiz, maka niatnya sudah bisa, gitu ya. Karena kalau dia misalkan melakukan amalan ibadah, salat misalkan 5 waktu, maka niatnya sudah teranggap, yakni amalan ibadah salatnya ini teranggap sebagai salat sunnah, bukan salat fardu. Baik. Kemudian syarat keberapa sekarang? Baru syarat kedua. Dari tadi syarat pertama tentang orangnya. Orangnya harus berakal dan orangnya itu harus agamanya antara muslim atau ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Kemudian syarat kedua adalah tentang alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah setiap benda yang tajam. Bisa dari besi, bisa dari batu, kalau batunya tajam, ya. Atau dari bambu kalau bambunya tajam. Jadi membunuhnya itu, menyembelihnya itu adalah dengan tajamnya, bukan dengan beratnya. Jadi misalkan
Ini binatangnya kemudian ditidurkan, kemudian kita taruh batu besar, ya, prak, biar remuk, misalkan, maka ini tidak halal, tidak sah sembelihannya secara syar'i. Jadi harus digunakan dengan alat yang dia itu menyembelihnya karena tajamnya alat tersebut. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ma anharad dam wa dzikra ismullahu alaihi fakul. Ya, binatang yang dialirkan darahnya dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah, yakni halal. Jadi kalau begitu berarti kita simpulkan ma anharad dam, apa yang binatang yang dialirkan darahnya, berarti apa? Berarti harus ada yakni sesuatu yang digunakan untuk menyembelih dan itu tajam supaya bisa mengalirkan darahnya. Kalau cuma berdasarkan pada berat, maka itu bisa jadi gak ada darah mengalir, tapi dia remuk kemudian meninggal dunia, ya, kemudian mati. Taib. Anda masih merasa nggak sopan binatang kita sebut mati, jadi Anda sebut meninggal dunia atau kita sebut wafat atau gimana? Mati saja tidak masalah, ya. Binatangnya mati, kasihan ya, tapi ya, meninggal dunia. Apa? Bertemu ajalnya. Taib. Ajalnya telah sampai. Taib. Nah sekarang alat yang digunakan tersebut kan tadi disebutkan harus tajam, kecuali ada dua alat yang tajam tapi nggak boleh digunakan. Yang pertama gigi, yang kedua adalah kuku. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tadi kita lanjutkan, ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi fakul, apa yang dialirkan darahnya, binatang yang dialirkan darahnya dan diucapkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Laisa sin wa dzufar, akan tapi selama itu bukan gigi dan kuku. Amma sin fa azm, adapun gigi maka itu tulang. Wa amma dzufur famudal habasyah, adapun kuku maka itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah, Ethiopia. Jadi gigi dilarang untuk digunakan untuk misalkan menyembelih binatang. Bisa gigi manusia, antum gigit begitu, begitu ya. Atau gigi dari hewan lain begitu ya, yang tajam, misalkan gigi sapi atau dipertajam kemudian jadi seperti pisau. Ini tidak boleh. Kenapa? Ammasin fa'azm, kata Nabi Muhammad SAW. Adapun gigi maka itu tulang. Jadi menunjukkan bahwa seluruh tulang tidak boleh berarti. Seluruh tulang tidak boleh berarti. Jadi tulang sapi misalkan atau tulang kambing diasah sehingga tajam, kemudian dijadikan seperti pisau, kemudian digunakan untuk menyembelih kambing berikutnya atau sapi berikutnya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh tulang tersebut? Karena tadi kita lihat Nabi Muhammad SAW menjelaskan gigi tidak boleh karena gigi itu tulang. Ini hadis pertama, dalil pertama. Dalil berikutnya adalah karena tulang itu adalah makanannya jin. Tulang dari binatang yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah itu adalah makanan. Tajiduna awfara ma yakunu lahman. Nabi Muhammad SAW berkata kepada para jin, kalian akan mendapati tulang itu ketika diambil, tulang yang kita nggak melihat sudah nggak ada dagingnya, sudah dimakan oleh kita. Tapi ketika itu diambil oleh jin, maka mereka akan mendapati ini penuh dengan daging. Ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Sabda Nabi Muhammad SAW, tajiduna awfara ma yakunu lahman. Kalian siapa? Yakni bangsa jin. Kalian akan mendapati tulang tersebut akan dipenuhi dengan daging. Jadi yang namanya tulang itu adalah makanannya bangsa jin. Saudara-saudara kita dari bangsa jin. Saudara, yakni kita sebut saudara, yakni jin yang muslim. Jadi makanan mereka. Kalau kemudian kita gunakan untuk menyembelih, berarti kita menggunakan makanan mereka tersebut, makanannya jin tersebut untuk yakni kita bersentuhan dengan darah binatang ini yang najis, betul tidak? Ketika kemudian disembelih kan pasti ada darah yang menyembur, darah menyembur itu najis. Adapun darah yang nanti masih tertinggal di daging, nah itu halal. Ya, tidak masalah, suci dan halal. Jadi kalau misalkan kita makan daging masih ada sisa darahnya di sela-sela daging, itu suci dan halal. Tapi darah yang menyembur yang keluar ketika disembelih, ya, maka itu najis. Nah, ketika kita menggunakan tulang kemudian sembelih gitu, berarti kita mengotori makanannya bangsa jin. Betul tidak? Nah, ini tidak sesuai dengan ihsan.
bermuamalah dengan, ya ini bukan bermuamalah, tapi maksudnya adalah bahkan makanannya yang sudah kita tahu dari dalil bahwa ini makanannya saudara kita dari jin, nah kita nggak boleh membuat ini najis dengan cara menyembelihnya, dengan cara menggunakannya untuk alat sembelih. Wa amma dzufur famudal habasyah. Adapun kuku, maka itu adalah yakni pisaunya orang-orang Habasyah, Ethiopia, yang itu adalah orang-orang kufar pada saat itu. Ya. Jadi maksudnya adalah mereka itu orang-orang Habasyah itu memanjangkan kukunya karena itu digunakan sebagai senjata bagi mereka. Ya, digunakan sebagai senjata bagi mereka. Dan ini kalau misalkan boleh misalkan menggunakan kuku untuk menyembelih, maka nanti ini sama saja ajakan kepada kaum muslimin untuk memanjangkan kukunya. Ya, untuk memanjangkan kukunya. Dan ini tidak sesuai dengan sunnah fitrah. Tidak sesuai dengan sunnah fitrah. Sunnah fitrah, kuku itu harus dipotong. Tidak boleh dibiarkan selama lebih dari 40 hari. Ya. Jadi, yakni Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, wukita lana, yakni fi qasis syarib wa taqlimil adhafir wa natfil ibad wa halqil anah ala natruka akthar min arba'ina lailah atau kama qala. Yakni para sahabat menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memberikan waktu kepada kita untuk mencukur kumis, untuk memotong kuku, untuk mencabut bulu ketiak. Dan mencabut bulu ketiak ini hukum asalnya dengan mencabut. Kalau sakit, nggak kuat, maka boleh dengan mencukur. Ya, menggunakan pisau cukur. Dan juga mencukur bulu kemaluan, maka tidak boleh kita tinggalkan itu lebih dari 40 malam. Yani 40 hari maksudnya. Jadi ini adalah sunnah-sunnah fitrah. Kalau misalkan kemudian boleh dengan kuku itu, yakni menggunakan kuku sebagai senjata untuk menyembelih, maka ini sama saja ajakan untuk memanjangkan kuku, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah. Nah, terkait 40 hari itu maksimal kita harus melakukan sunnah-sunnah fitrah. Contohnya adalah memotong kuku, salah satunya tadi kita sebutkan, potong kumis, potong kuku, cabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan, kecuali kumis bagi perempuan, nggak perlu. Tapi potong kuku khususnya, perempuan juga terkena, yakni hukum ini tidak boleh lebih dari 40 hari ditinggalkan. Bukan karena perempuan kemudian boleh untuk memanjangkan kuku, ya, sehingga kemudian entah di model gimana bentuknya atau diwarnai atau dan seterusnya sampai panjang sekali, betul tidak? Nggak boleh. Ya, jadi perempuan juga harus memotong kukunya itu dan tidak boleh meninggalkan kuku tersebut tidak dipotong lebih dari 40 hari. Jadi ini berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Taib. Ini syarat yang kedua tadi masih ya. Betul tidak? Syarat yang ketiga adalah apa yang dipotong. Yang dipotong adalah ini sudah jam 7. Memang nggak bisa kita menjelaskan fikih di ba'da maghrib sampai isya. Fikih itu butuh penjelasan panjang. Baik, kita jelaskan seadanya ya, secukupnya. Syarat ketiga adalah yakni apa yang perlu dipotong. Di leher itu ada 4 urat. Kalau kita bisa sebutkan dengan 4 urat. Yang pertama adalah al-hulqum, yakni majron nafas, tempat mengalirnya nafas, yaitu yang kita sebut dengan tenggorokan, al-hulqum. Kemudian yang kedua al-mari, tempat tempat salurannya makanan, ya, lalu lalangnya makanan. Tapi makanannya cuma satu jalur ya, maksudnya cuma masuk. Ya kalau muntah ya bisa keluar. Lalu lalang itu kan 2 arah. Jadi al-mari yakni tempat salurannya makanan, yang kita sebut dengan kerongkongan. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah 2 urat. 2 urat atau 2 nadi, yakni pembuluh darah maksudnya. Yang kita sebut kalau di dunia kedokteran arteri dan vena. Iya. Syekh Harith mana Syekh Harith? Nggak ada. Ya, mahasiswa kedokteran kita. Tapi masih semester 2. Itu alasannya selalu ya, masih semester 2. Baik. Jadi
itu dua pembuluh darah. Al-wadajan, wadaj, ya, wadajun, wadajani, yakni dua pembuluh darah, arteri dan vena. Kalau yakni disembelih empat-empatnya, diputuskan empat-empatnya, maka ini yang paling afdal. Tapi kalau misalkan tidak bisa empat-empatnya, cuma misalkan yakni sebagiannya, maka ini nanti para ulama khilaf, ya, para ulama khilaf. Mazhab Hambali itu adalah ketika tenggorokan dan kerongkongan itu disembelih, diputuskan, maka itu sudah mencukupi. Ya, tenggorokan dan kerongkongan. Pendapat lain, dua pembuluh darah, itu saja, dua pembuluh darah tadi diputuskan, maka itu juga sudah mencukupi. Tapi lagi-lagi kita katakan empat-empatnya dipotong semua, itu yang paling afdal. Tapi ada pertanyaan di sini, bagaimana kalau misalkan kita menyembelih sampai kepalanya itu terpenggal, udah kayak menjatuhkan hukuman kisos ini, pakai golok besar kemudian pak, ya. Tidak hanya menyembelih begini, tapi kepalanya sampai tertebas begitu, misalkan. Antum udah kayak petugas ulil amri untuk menjatuhkan hukuman kisos. Latihan, Ustaz. Misalkan, ya. Pakai topeng begitu kan. Nah, di Saudi kan begitu ya, pakai topeng. Masya Allah. Maka tentunya ini tidak boleh, karena itu menyakiti binatang tersebut lebih dari yang seharusnya. Menyakiti binatang tersebut lebih dari yang seharusnya. Tapi ya Allah alam, ini tetap halal dagingnya, tapi nggak boleh dilakukan karena itu menyakiti binatang tersebut lebih dari yang seharusnya. Nah, ini yang sesuai dengan syariat. Ini sudah azan ya? Sudah, sedikit lagi. Ini yang sesuai dengan syariat. Kalau misalkan menyembelihnya dengan disetrum gitu misalkan, sehingga seperti yang dilakukan di negeri kafir, ini tidak boleh. Itu tidak ihsan. Mereka mengatakan cara kaum muslimin ini menyakiti binatang. Justru yang dilakukan, yang di dalam syariat, yang dilakukan sesuai dengan syariat, ini tidak menyakiti binatang. Tapi justru yang dilakukan oleh mereka itulah yang menyakiti binatang. Kemudian makanya di situ disebutkan di hadis tersebut, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihata. Ya, tajamkanlah pisaunya supaya apa? Tidak menyakiti binatang tersebut, dan tenangkanlah binatangnya. Tenangkanlah maksudnya adalah nyembelihnya itu dengan cepat dan pisaunya tajam dan dengan cepat. Itu cara menenangkan binatang tersebut. Bukan kemudian gitu ya. Enggak meninggal ini. Begitu ya. Tidak boleh demikian. Nah, makna lain dari menenangkan binatang adalah tidak boleh kita mengasah pisau dan menyembelih binatang temannya di hadapan kawan-kawannya, begitu ya, nggak boleh. Ini membuat stres binatang tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Ini masih ada syarat, mungkin kita azan terlebih dahulu, baru setelah itu kita lanjutkan sedikit. Nah, baik, kita lanjutkan sebentar. Syarat yang keempat adalah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bismillah. Tidak bisa dengan redaksi yang lain. Tidak bisa misalkan Allahu Akbar misalkan. Walaupun nama Allah juga disebutkan di situ. Tapi harus bismillah. Ya, tapi harus bismillah. Kalau misalkan lupa, maka para ulama khilaf. Ya, para ulama khilaf. Pendapat yang ana cenderung adalah daging sembelihannya tetap halal. Karena lupa adalah salah satu uzur, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan hukuman ketika orang tersebut lupa. Maka ketika lupa misalkan, maka ada masalah, daging sembelihannya tetap halal insyaallah taala, tapi ini ada khilaf memang di kalangan para ulama. Beda halnya kalau sengaja tidak menyebutkan bismillah. Maka ini tentunya daging sembelihannya tersebut tidak halal, menjadi bangkai, jadi harus dibuang. Baik. Kemudian kalau misalkan ditanya, ini sama saja membuang-buang makanan misalkan, sama saja
yakni pemborosan, atau sama saja ini tidak ihsan berarti. Maka kita katakan yang ihsan tadi yang kita sebutkan, yang ihsan itu adalah yang sesuai dengan standar dari syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwa menyembelih itu harus disebutkan nama Allah, ya, ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakul. Apa-apa yang binatang yang ya darahnya dialirkan, yakni disembelih dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Jadi menunjukkan bahwa kalau sengaja meninggalkan, tidak mengucapkan bismillah, maka daging sembelihannya tersebut menjadi tidak halal, ya. Maka inilah standar ihsan. Yang disebut ihsan itu adalah yang sesuai dengan dalil. Bukan yang yakni sesuai dengan akal, logika, atau hawa nafsu dan perasaan. Taib. Satu poin lagi sebelum kita akhiri, yaitu ketika tadi kita sebutkan bahwa ketika binatang tersebut itu yakni tidak bisa kita pegang, dia lari, misalkan sapinya lari, kambingnya lari, untanya lari. Kalau ayam lari masih bisa ditangkap tidak? Masih bisa. Pengalaman insya Allah masih bisa, ya. Harusnya waktu masih kecil harusnya handal menyergap ayam. Tapi kalau kambing mungkin masih tergantung seberapa skillnya sebagaimana. Tapi kalau sapi, nah itu ya bisa jadi susah. Walaupun ada orang yang memang punya skill untuk mengejar sapi yang lari. Apalagi kalau di daerah anak di Madura, itu hal yang biasa, sapi lari. Maka ketika binatang tersebut lari, kemudian ditembak misalkan, kemudian binatangnya tersebut jatuh ke air, maka Nabi Muhammad SAW melarang kepalanya di dalam air. Maka Nabi Muhammad SAW melarang untuk memakan daging dari binatang tersebut. Kenapa? Kita tidak mengetahui. Al-ma' qatalahu aw sahmukum, kata Nabi Muhammad SAW. Apakah air yang membunuh binatang tersebut atau panah dari kalian? Ya, jadi kita nggak tahu. Mungkin panah mengenai binatang tersebut sehingga binatang tersebut jatuh tersungkur, kepalanya masuk ke dalam air. Tapi yang sebenarnya membunuh binatang tersebut itu adalah karena dia tenggelam di dalam air tersebut, atau karena panahnya. Ini kita tidak bisa memastikan, maka itu sebaiknya dihindari. Itulah perintah dari Nabi Muhammad SAW, yakni al-ma' qatalahu aw sahmukum. Apakah air yang membunuhnya atau yakni sahm atau panah dari kalian. Ya, ini adalah yakni faedah tambahan terkait yang tadi, ketika binatang tersebut misalkan diburu atau ya kita menembaknya baik dengan panah, memanahnya dengan panah atau menembaknya dengan senjata misalkan, kemudian dia jatuh tersungkur ke dalam air, maka ini yakni kita tidak bisa pastikan bahwa meninggalnya binatang tersebut, matinya binatang tersebut karena senjata dari kita atau panah dari kita. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.